Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 13. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu-batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Demikian jauhnya pembacaan kita yang berbahagia. Sekalian yang mendengar firman Tuhan, pada ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam Dia, di dalam nama Yesus, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu, kita masih dalam suasana Pentakosta. Pembacaan kita konteksnya adalah keberadaan para murid, para rasul setelah mereka mengalami yang namanya Pentakosta, ya, mengalami apa yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus selama di dunia ini, bahwa aku akan pergi tetapi aku akan datang. Sebelum kedatangan kali yang kedua, Dia sudah hadir, Dia sudah datang dalam bentuk atau penolong yang lain, yang namanya Roh Kudus, Roh kebenaran, penghibur, Roh suci, Roh Allah, Yesus Kristus itu sendiri. Tanpa Roh itu yang adalah pribadi Allah sendiri, yang adalah pribadi Yesus Kristus sendiri,
murid-murid ini tidak akan menjadi luar biasa seperti yang kita baca pada saat ini. Tantangannya luar biasa karena memberitakan nama Yesus. Kan? Artinya setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dilengkapi, dikuasai oleh Roh Kudus, maka tantangannya juga luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan kita mengatakan setelah saya menjadi orang Kristen, setelah saya menerima Dia sebagai Tuhan dan pribadi, setelah saya dibaptis. Halo anak muda, tanya setelah saya dibaptis, ya baptisan dewasa, sudah dibaptis di pantai atau di sungai, maka saya aman, damai, tidak ada apa-apa, tidak ada godaan, tidak ada sesuatu masalah. Bapak Ibu sekalian, terutama saudara-saudaraku, adik-adik sekalian, Yesus saja setelah dibaptis di sungai Yordan, dipenuhi dengan Roh Kudus, turun ke atasnya, di atas kepalanya menyerupai burung merpati, maka keluarlah suara dari Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan. Yesus dikasihi, Yesus dikenan, artinya disayang oleh Bapaknya. Tapi apa selanjutnya Bapak Ibu sekalian? Yesus dibiarkan dicobai oleh iblis. Nah, ini luar biasanya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita percaya kepada Tuhan. Selama kita menjalani hidup di bawah kolong langit ini, maka pencobaan-pencobaan itu terus ada. Amin. Kenapa kalau saya sudah percaya kepadamu Tuhan tidak hilangkan ini? Jika kita berdoa, Tuhan setiap pagi, setiap malam kita berdoa supaya tidak ada cobaan. Salah Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan tidak membiarkan kita enak-enak saja. Ingat doa Bapa kami, ada satu frase kata yang mengatakan, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Artinya pencobaan itu ada. Setiap saat pencobaan itu mau mencobai kita. Setiap detik pencobaan itu mau menjatuhkan kita. Ya. Tapi Tuhan mendengar doa kita supaya pencobaan itu dijauhkan. Siapa yang menjauhkan? Ya Tuhan sendiri dengan caranya. Perhatikan baik-baik. Doa Bapa kami ini Bapak Ibu anggap ini doa hafalan. Tidak. Saya mau katakan ini doa yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya tidak usah saya mau baca doa Bapa kami semua, tapi cuma kata jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Pencobaan ini termasuk kecelakaan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kita dijauhkan. Selama kita berseru berdoa kepada di dalam nama Yesus, saya serahkan hari ini mulai pagi sampai sore di dalam nama Yesus. Jauhkan segala cobaan. Sehingga jarang terjadi, apalagi sering terjadi, jarang. Mungkin ada terjadi tapi jarang Bapak Ibu sekalian saya katakan. Kita hilir mudik di bawah pohon kelapa. Kelapanya sudah banyak yang kering, tapi saya tidak mendengar orang Pekasua ditindis kelapa. Saya sendiri hari-hari juga begitu kerja saya. Padahal kelapanya tinggal mau jatuh, tinggal mau sentong sedikit sudah jatuh. Ada sih orang yang saya dengar ditindis kelapa, itu kan ya tergantung dia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nama Yesus ini berkuasa, ya. Inti pemberitaan daripada Petrus dan Yohanes adalah karena mengumandangkan, mengobarkan atau memproklamirkan nama Yesus karena mereka mengalami
tantangan dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi, tua-tua, imam besar. Ya. Kisahnya ini kan setelah mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh kan, hanya minta-minta. Minta uang, minta sedekah karena dia sudah tidak bisa kerja. Tinggal di depan gereja ya, kan bait Allah ya, kita katakanlah di depan gereja menunggu orang yang datang sembahyang, dia minta. Kalau ada yang kasih uang 1.000 kali 5.000, hanya minta dikasihani Bapak Ibu sekalian. Kemudian datang Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes juga tidak punya doi, ya. Kan menurut kesaksian Kisah Para Rasul pasal 3. Tapi apa yang dikasih? Ya, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi dalam nama Yesus engkau sembuh, berjalanlah. Sembuh, berjalan. Artinya dengan memakai nama itu betul-betul ada kuasa Allah yang bekerja. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ayat 12 merupakan satu proklamasi yang disampaikan kepada orang banyak. Olehnya minggu kemarin kita sudah ibadah dengan keturunan Roh Kudus. Seharusnya ini membawa dampak bagi kita. Ada iman yang militan, artinya yang berani, bukan berani berkelahi. Tapi demi kebenaran kita berani berargumen. Saya percaya kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita bukan orang-orang yang penakut. Ya. Kita berani apapun resikonya. Para rasul karena berani, memang mereka menerima risiko di penjara. Tapi kita melihat selanjutnya kisah ini, mereka di penjara. Tapi di penjara mereka memuji-muji Tuhan. Kemudian kuasa Allah terjadi. Penjaga-penjaga penjara dibuat tidur. Mereka tidak tahu kalau Petrus dan Yohanes sudah keluar. Pintu-pintu tetap terkunci Bapak Ibu sekalian, tetapi Yohanes dan Petrus sudah keluar. Setelah mereka panik, di mana ini tahanan ini sudah tidak ada, ternyata mereka ada mengajar di sana di bait Allah. Tambah pusing mereka, tambah pusing. Para penghambat-penghambat mengenai kebenaran di dalam nama Yesus. Kalau kita lihat kontekstualnya sekarang, dunia sekarang juga seperti itu. Mereka pusing luar biasa. Ya. Para apologet artinya yang mempertanggungjawabkan imannya atau yang YouTube itu suka berdebat-debat, itu banyak yang dipenjarakan dari para hamba-hamba Tuhan kita. Tapi apakah Injil kerajaan ini, berita Injil ini tertutup? Tidak. Ada istilah sekarang, semakin dihambat semakin merambat. Tapi dengan Roh Kudus yang ada pada kita, kita harus paham Bapak Ibu sekalian. Ya. Tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya Roh Kudus itu dalam nama Yesus itu. Apa yang dibangga-banggakan mereka. Kuasa maut itu sudah dikalahkan. Apalagi berbicara keselamatan. Olehnya kalau Bapak Ibu, terutama saudara-saudara, adik-adik remaja pemuda, kalau Anda merasa kecewa atau Anda rasa dikecewakan, tapi satu hal yang saya mau katakan, jangan mau kecewa sama Tuhan Yesus. Amin. Kalau orang-orang mengecewakan, tinggalkan orang-orang itu. Saya kembali kepada pribadi yang tidak pernah mengecewakan saya. Pribadi yang menentukan jalan kebenaran saya. Pribadi yang menyiapkan rumah Bapa di surga.
pribadi yang menebus dosa saya. Olehnya kalau Anda kecewa dan meninggalkan, siapa? Pertanyaannya, siapa yang menebus dosa saudara? Dalam Injil Matius 1 ayat 21 dikatakan, nubuatan bahwa bayi yang dilahirkan oleh Ibu Maria itu harus dinamakan Yesus. Karena dialah yang menghapus segala dosa dunia. Dosa manusia maksudnya yang ada di dunia. Kemudian kita lihat ayat 12 Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 ini. Ini sangat luar biasa. Dari Matius 1:21 kalau kita lihat Kisah Para Rasul, saling kompak ini. Saling menguatkan, saling mendukung Bapak Ibu sekalian. Tidak ada nama lain. Ya. Karena Yesus artinya juru selamat. Yesus artinya juru selamat. Ya. Banyak orang cuma memakai sembarangan, apalagi orang-orang yang belum percaya. Cuma dibikin lelucon ya. Yesus, Yesus. Sembarang diucap-ucap. Ya. Tahu ada yang lebih terhormat ya memakai nama ya seperti atlet sepak bola. Ya, misalnya pemain-pemain bola di Italia atau di Spanyol atau di mana? Brasil. Biasa juga pakai nama Yesus pemain bola. Tapi bagi kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus, arti nama itu lebih daripada itu. Apalagi hanya dianggap sebagai lelucon. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, karena inti pengharapan kita adalah kepastian keselamatan. Ya. Ini sama dengan Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku." Ini satu kepastian. Dan ayat 12 kisah ini juga satu kepastian bagi kita. Untuk memastikan kepastian ini, kita mengiring dia. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu, Tuhan atau Bapa. Jadikanku apa? Bejanamu untuk kemuliaanmu. Itu lagu. Kalau orang tidak paham dan tidak memastikan keselamatannya di dalam Yesus, biar dinyanyikan palingan dia diam saja. Karena tidak kena buat dia. Tapi kalau kita memiliki roh yang memberikan kita hikmat dan pengertian, sehingga rahasia keselamatan ini Alkitab menyaksikan telah diselidiki oleh para nabi, oleh orang-orang pintar pada zaman dahulu kala, tapi mereka tidak menemui jawaban yang pasti. Sampai Yesus pun hadir di dunia ini, orang-orang pintar tadi juga tidak mengerti. Ya. Contohnya saja bangsanya sendiri yang ahli kitab sudah paham dengan kitabnya, tapi Yesus datang mereka tidak mengerti. Akhirnya mereka menolak dia. Akhirnya mereka menyalibkan dia. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak mengerti? Ya Tuhan yang buat mereka tidak mengerti. Tujuannya supaya rencana Allah terjadi di dalam Kristus. Dia harus mati. Dia harus menderita. Seandainya mereka ini sudah mengerti, maka tidak jadi Yesus menderita. Maka tidak jadi juga cara penebusan Allah dan untuk mengampuni dosa secara sempurna, bukan dengan cara-cara seperti dulu. Tidak ada persembahan yang sempurna, apalagi penebusan dosa yang sempurna. Tapi hanya Yesus. Yohanes Pembaptis sendiri menunjuk
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mereka ini orang-orang biasa. Saya kira kita juga tidak ada yang terlalu super. Kita rata-rata orang biasa di sini. Tapi apa yang menjadikan kita luar biasa? Karena Roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Itu ayat terakhir tadi, ada ayat 13. Ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, ya, orang biasa yang tidak terpelajar lagi. Orang biasa baru tidak terpelajar. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus, ya, pekerjaan Roh Kudus. Orang biasa tidak terpelajar tapi bisa melawan para pemimpin, para elit agama Yahudi. Keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya, olehnya kita harus dikenal. Tidak boleh malu kalau kita dikenal sebagai pengikut Yesus. Kita tidak boleh malu kalau kita menjadi orang Kristen. Kadangkala banyak orang Kristen yang malu tentang kekristenannya. Kadangkala ada orang Kristen yang seperti kabur, ya, seperti abal-abal di tengah-tengah lingkungannya. Di dalam lingkungan jemaatnya dia abal-abal, apalagi semua di luar. Oh, kalau semua di luar bukan cuma abal-abal, tapi sudah kabur, gelap, hitam, pekat, tanpa terang. Ya. Jadi mereka berani, orang-orang yang tidak terpelajar ini. Orang-orang biasa, tapi mereka berani. Bahkan Petrus berkhotbah. Dia berkhotbah, kemudian dia berkhotbah lagi di Serambi Salomo. 5.000 orang. Jadi kejadiannya ini para pendengar itu jadi terbahagi. Ada yang pikirannya sama dengan pemimpin-pemimpin agama ini. Sangat jengkel. Tapi sebagian percaya. Kita baca di sini. Ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wow. Ini laki-laki memberitakan Injil, saya mau katakan ini juga menjadi kejadian sehari-hari dalam kehidupan kita pada zaman modern ini, pada zaman sekarang ini. Olehnya pentingnya persekutuan kita dengan Tuhan minta dipenuhi. Segala pribadi yang berkuasa itu, yang berkuasa di atas segala kuasa, menjadi milik kita bersama, menjadi milik saya, menjadi milik keluarga saya. Dan tadi saya katakan jangan pernah kecewa walaupun Anda sudah berusaha mengejar sesuatu, cita-cita atau rencana. Jangan pernah kecewa. Ya. Dia akan menjadikan kita luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kita ini tidak ada apa-apanya. Saya mau katakan roh yang ada pada kita adalah roh yang perkasa. Ya. Roh yang ada pada kita artinya roh Yesus, Roh Kudus yang ada pada kita melebihi roh yang ada di dunia. Itu yang harus kita, sehingga kita tampil sebagai pengikut Yesus yang seru berseru di dalam nama Yesus. Tidak perlu gentar dan takut. Tidak perlu minder. Kenapa orang lain bisa baru kita tidak bisa? Kenapa? Kalau Kristus ada di pihak kita, lawan sih banyak, tapi tidak ada yang mengalahkan kita. Olehnya saya mau tanamkan roh yang perkasa. Apalagi
Tapi cuma unek-unek godaan cara berpacaran banyak, cecek bengek segala. Kemudian Anda mengorbankan Kristus. Saya mau katakan, sekalipun engkau sudah celaka ya bagi yang putri-putri. Tapi kalau itu tidak seiring dengan Yesus, tolak saja sampai di sini. Tidak perlu merasa malu dengan aib itu. Karena di dalam Kristus tidak ada kehinaan. Ya, kehinaan itu adalah akibat dosa. Tetapi Yesus sekarang berkata, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Letih, lesu, berbeban berat karena apa? Bukan kita pikul apa di sini. Tapi persoalannya di sini banyak macam persoalan yang rasanya berat untuk ditanggung. Apalagi berbicara hubungan antara satu dengan yang lain. Ya saya seperti ini baru. Papa mama membatalkan atau pendeta datang seperti pendeta itu membatalkan rencana kami. Tanda petik rencana kami. Betul itu kami batalkan karena Anda belum mengerti kebenaran. Bukan merampas hak asasimu sebagai manusia. Olehnya Alkitab melalui mimbar gereja ini berita tentang keselamatan di dalam nama Yesus yang mengampuni dosa, yang menyelamatkan kita, yang menyediakan tempat dan tidak ada nama lain. Ya, tadi Kisah 4 ayat 12 mengatakan tidak ada nama. Saya ulang. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, ya. Selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Tadi saya sudah awali dengan kisah Natal kan. Sebelum Yesus dilahirkan sudah dikasih tahu oleh Tuhan melalui malaikat bahwa bayi yang lahir itu namanya harus Yesus karena dialah yang menghapus dosa umat manusia. Yang membuat kita terpisah dari Allah karena dosa. Ya. Yang mengakibatkan manusia harus masuk neraka karena dosa. Ya. Maka dosa ini harus dihapus. Siapa yang menghapus? Perbuatan baik, pura-pura berbuat baik, saleh, kasih apa-apa segala, padahal ada udang di balik batu. Jangan Anda terperangkap dengan kesalahan-kesalahan seperti itu. Tapi di dalam Yesus mungkin Anda tidak dapat apa-apa secara duniawi, tapi Dia menyelesaikan dosa. Itulah karena dosa diselesaikan, maka kita selamat. Neraka itu tidak ada artinya bagi orang yang ada di dalam Yesus. Neraka itu disiapkan bagi orang yang tidak menerima Yesus. Oke, kita memang masih berdosa. Tapi percayalah, di saat Anda merasakan kehadirannya, pasti Dia akan menopang Anda melakukan kebenaran. Melakukan segala perbuatan-perbuatan kebenaran. Bahkan pelayanan-pelayanan yang Dia percayakan. Tapi di satu ketika mungkin dalam situasi apapun kita bisa saja jatuh dalam dosa. Tapi ingat, kita tidak boleh melepaskan Dia. Kalau rasa-rasa bukan saya mengajar supaya berbuat dosa, karena sudah menerimanya boleh berdosa supaya bukan begitu. Ya, karena barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lalu sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, sekali kita menerima Yesus, sekali kita bertobat, jangan mengulang-ulang lagi peristiwa-peristiwa yang lalu yang dianggap sebagai satu kesalahan. Iya, tapi kita melayani Dia. Ada sih dosa, kadangkala secara manusiawi, mungkin kita tidak berbuat seperti yang tertulis dalam hukum 10, ya, yang secara tertulis, tetapi di dalam hati dan pikiran kita terbersit atau ada pemikiran-pemikiran itu, ya. Olehnya, maka ini dikatakan bahwa orang yang membenci
itu juga termasuk membunuh. Maka ini yang harus kita sadari. Mungkin kita tidak membunuh tapi kita membenci. Ya, olehnya itu yang kita selalu minta bahwa Tuhan, inilah saya, pengampunanmu sempurna buat saya. Tidak usah minta pengampunan itu, tapi proklamasikan saja bahwa pengampunanmu sempurna buat saya. Mana yang lebih bagus? Pengampunanmu sempurna buat saya, daripada kita berkata, Tuhan Yesus ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Berarti masih minta. Kalau tidak dikasih ya pasti marah lagi. Tapi yang sebenarnya yang lebih kuat adalah kita sudah percaya walaupun belum menerima. Itulah iman. Jadi seharusnya kita katakan, pengampunanmu, ataulah bukan ada masalah lain, pemberianmu sudah saya terima. Itu kan masih punya iman yang berkualitas daripada hanya meminta-minta seperti pengemis. Ya, kita harus percaya bahwa di dalam nama Yesus ada pengampunan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan.